Amerika Serikat kembali mengalami kerugian besar akibat membela warga Israel, sebab ladang gas Konoko di Suriah Timur kembali menjadi sasaran pasukan perlawanan. Akibat serangan tersebut, ladang gas Konoko meledak dan menewaskan sejumlah tentara Amerika Serikat. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 22 Februari, hal itu diungkapkan oleh seorang responden. Menurutnya, ladang gas Konoko itu meledak seusai dihantam drone bunuh diri. Saat insiden terjadi, suara ledakan besar pun terdengar menggema di wilayah tersebut. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM juga mengumumkan serangan ke posisi Amerika Serikat itu menewaskan 3 tentaranya. Selain itu, setidaknya terdapat 25 tentara lainnya yang mengalami luka-luka. Serangan ke wilayah ini pun telah terjadi berulang kali dan menyebabkan kerusakan besar. Pasukan perlawanan sebelumnya pun telah menekankan bahwa serangan tersebut sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Uji coba peluncuran rudal kapal selam nuklir Inggris kembali gagal. Setelah ditembakkan dari kapal selam, rudal tersebut justru berputar dan berbalik arah sebelum meledak. Detik-detik kegagalan rudal kapal selam nuklir Inggris itu dirilis di saluran Telegram Hizbullah pada Kamis 22 Februari. Dalam video tampak rudal tersebut berputar berkali-kali dan berbalik arah setelah ditembakkan dari kapal selam. Rudal itu pun tampak meledak hebat di laut lepas di dekat lokasi peluncurannya. Namun belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam kegagalan tersebut. Dilansir dari The New York Times, hal itu telah dikonfirmasi pula oleh pemerintahan Inggris pada Rabu 21 Februari kemarin. Pasalnya kegagalan ini merupakan kedua kalinya terjadi. Sontak saja insiden tersebut menimbulkan pernyataan soal kemampuan pencegahan nuklir Inggris. Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Hizbullah menghujani pemukiman Metzulah dengan rudal Katyusha. Akibat serangan tersebut, pabrik, lokasi wisata hingga barak militer Zionis pun hancur lebur. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 22 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku untuk pertama kalinya pasukannya menyerang pemukiman Metzulah. Serangan itu pun diklaim menghantam sejumlah situs vital Israel yang ada di wilayah tersebut. Di antaranya sebuah pabrik baja, tempat wisata, barak militer, lapangan tembak, teater hingga pusat perbelanjaan. Di waktu yang hampir bersamaan, Hizbullah juga mengaku menyerang kumpulan pasukan militer Zionis di pemukiman Afifim. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat sejumlah tentara Zionis tewas dan terluka. Hizbullah menekankan bahwa rentetan serangan tersebut sebagai balasan terhadap serangan Zionis ke Palestina dan juga desa-desa di Lebanon. Setelah membantu Israel melawan Hamas, Amerika Serikat dan Inggris justru mengalami kesulitan. Bahkan Angkatan Laut Amerika Serikat dan Inggris dikadang-kadang mengalami kekalahan terbesar sejak Perang Dunia II. Sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris pun meledak dan tenggelam di Laut Merah seusai diserang Houthi. Hal itu dibeberkan dalam sebuah unggahan di sosial media X News pada Rabu 21 Februari. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa Amerika Serikat dan Inggris menderita di Laut Merah. Bahkan serangan Houthi di Laut Merah itu diklaim sebagai kekalahan terbesar Amerika Serikat dan Inggris sejak Perang Dunia II. Padahal dalam 1 bulan terakhir, Amerika Serikat mengaku telah meluncurkan 200 serangan ke Yaman. Namun serangan Amerika Serikat tersebut tidak mempan menekan Houthi di Laut Merah. Sebaliknya, kapal-kapal Amerika Serikat dan Inggris yang nekat melintasi Laut Merah justru menjadi sasaran empuk Houthi. Bahkan kapal-kapal tersebut dilaporkan banyak yang rusak hingga tenggelam total seusai dirudal Houthi. Israel akhirnya merasa terdesak hingga ketakutan akibat perang dengan pasukan perlawanan. Bahkan pertama kalinya dalam sejarah, penduduk Israel membangun sabuk keamanan di wilayah utara. Hal itu dilakukan di tengah zaman Hizbullah yang akan meluncurkan ribuan rudal ke Israel. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 22 Februari, hal itu dikonfirmasi oleh analis politik dan mantan pemimpin gerakan Maritz Nitzan Herovich.
Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan bahwa pendudukan Israel membangun sabuk keamanan di wilayah utara. Zionis juga dilaporkan mengevakuasi seluruh penduduknya di wilayah tersebut. Menurutnya, hal ini baru pertama kalinya terjadi dalam sejarah Israel. Adapun langkah tersebut dilakukan di tengah ancaman Hizbullah yang akan meluncurkan ribuan rudal ke Israel. Selain merasa terancam di wilayah yang diduduki, Zionis juga mulai menarik pasukannya dalam jumlah besar dari jalur Gaza. Pasalnya hal itu dilakukan setelah banyaknya tentara yang tewas dalam perang hingga ekonomi Israel yang semakin merosot. Israel kembali kecolongan pada Kamis 22 Februari 2024. 3 pria bersenjata mendadak menembaki wilayah Male Adumim di sebelah timur Yerusalem. Akibat serangan teror tersebut, 2 orang tewas dan 8 lainnya mengalami luka-luka. Dilansir dari Arab News, aksi teror itu telah dikonfirmasi oleh polisi Israel. Menurut polisi tersebut, 3 penyusup keluar dari mobil. Secara mendadak, ketiganya pun melepaskan tembakan dari senjata otomatis ke sejumlah kendaraan di dekat pemukiman Yahudi tersebut. Tembakan itu pun mengenai sejumlah orang. Akibatnya 2 orang dinyatakan tewas dan 8 lainnya mengalami luka-luka. Bahkan sebagian diantaranya juga dilaporkan kritis. Zionis menduga 3 penyusup tersebut merupakan bagian dari pasukan perlawanan. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.